Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan nahwu tentunya, namun lebih spesifiknya adalah insyaallah kita akan membahas tentang masalah kalimat inti. Mungkin bisa diperhatikan sedikit yang ada di layar. Materi kali ini adalah yang berkaitan dengan masalah susunan kalimat. Tentunya susunan kalimat ini adalah kumpulan daripada kata-kata atau kalimat sehingga tersusun menjadi sebuah kalimat. Yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam kalimat, baik itu yang berkaitan dengan isim, fi'il maupun huruf. Perhatikan kalimat-kalimat yang ada di sini, yaitu mungkin secara acak ya. Mungkin ada kalimat Muhammad, ila, al masjid, misalkan yadhhab, li, kemudian sholah, kemudian al jamaah. Ini adalah kalimat yang masih secara acak, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat yang ada itu menjadi susunan kalimat, menjadi kalimat yang sempurna atau jumlah, ataupun sering kita katakan adalah kalam. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai susunan kalimat. Kemudian yang kedua adalah kalimat inti. Yang ketiga tentang jumlah atau sering disebut dengan kalam. Kemudian yang keempat adalah jumlah fi'liyah yang lazim, karena untuk selanjutnya itu nanti akan dibahas selanjutnya. Baik, yang pertama berkaitan dengan susunan kalimat. Di sini akan kita bahas tentang masalah maksud daripada kalimat itu sendiri, kemudian apa saja sih kriterianya, ciri-cirinya, dan kemudian kita akan menerapkan dalam sebuah contoh ya. Baik, yang pertama adalah susunan kalimat. Kalau ditinjau daripada pengertian atau arti kalimat itu sendiri, sebetulnya dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan kalam ya, dalam bahasa Arab ini ya. Jadi istilah kalimat kalau dalam bahasa Arab kita melihatnya adalah kalam ataupun jumlah. Jumlah di sini bukan berarti adalah hitungan atau angka-angka itu ya, bukan, tetapi ya jumlah ataupun kalam. Namun kalau kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu adalah kata. Maka dari itu kita harus sedikit mengarahkan pikiran kita atau mengartikan, memaknai dengan kalimat di sini adalah jumlah supaya tidak simpang siur ataupun supaya lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian kriterianya atau jumlah ataupun kalam itu sendiri adalah susunan kalimat yang memiliki arti sempurna. Ingat, memiliki arti sempurna. Kalau misalkan sudah terbentuk menjadi kalimat namun tidak sempurna kalimatnya ataupun tidak jelas,
difahami, maka itu belum termasuk jumlah ataupun kalam. Maka dari itu, jadi jumlah jika susunannya itu sudah sempurna, maka bisa dikatakan dengan kalam ataupun kalimat di sini nantinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkannya atau kita mencontohkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah jumlah, menjadi sebuah kalam yang sempurna. Di sini susunan kalimat harus terdiri, tersusun dari 2 kata atau lebih. Minimal susunan kata tersebut atau susunan kalimat itu ada 2, dan maksimalnya ya tidak terhitung, tergantung keadaan ataupun tergantung strukturnya ya, siaknya. Jika hal itu cukup hanya membutuhkan 2 kata saja, maka cukup 2. Namun kalau misalkan kalimat tersebut dalam segi maknanya tidak cukup 2 kata, harus lebih, maka harus lebih, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Tidak ada kalimat yang kurang seperti itu, sehingga kalau kita berkata kepada orang yang mendengar itu, dia paham, tidak setengah-setengah, jadi menunjukkan dia itu adalah kalimat yang sempurna. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya, contoh sederhana adalah terdiri dari 2 kata. Hadza zaidun. Hadza zaitun. Ini terdiri dari 2 kata. Ini adalah zaid. Kalau saya katakan hadza zaidun, tentunya kalian paham atau tidak ragu-ragu ya, artinya tidak menimbulkan suatu pertanyaan, maksudnya siapa itu, enggak. Tetapi sudah paham, oh iya, ini adalah zaid. Ini adalah zaid. Ini 2 kata. Kemudian misalnya lagi at-tabibu yashul, misalkan tabib itu sedang sibuk. Kalau saya katakan dokter itu sedang sibuk, kita paham, oh iya, saya paham, maksudnya gitu, tidak ada timbul pertanyaan lagi. Maka itu menunjukkan adalah kalimat yang sempurna atau jumlah ataupun kalam. Kemudian misalnya kalimat yang lebih dari 2 kata, misalkan yadhabu tabibun ilal mustasfa, misalkan naharon, dokter itu pergi ke rumah sakit siang. Ada berapa kata? Ada 5. Ada 5. Oleh karena itu, jika seandainya kalau kita katakan yadhabu tabibun ilal mustasfa saja, dokter itu pergi ke rumah sakit, misalkan titik, sudah, itu pun juga sudah bisa difahami. Artinya di sini adalah susunan kalimat itu harus benar-benar mempunyai makna yang pas, makna yang sempurna. Itulah yang dikatakan dengan jumlah atau kalimat ataupun kalam. Kemudian kalau seandainya saya katakan yadhabu, kemudian yashghulu, pergi, sibuk, tentu orang yang mendengarkan akan ya bingung gitu kan, tidak paham maksudnya apa, pergi, sibuk. Maka ini bukan termasuk jumlah yang sempurna, bukan termasuk kalam. Karena apa? Ya karena tidak sesuai, karena tidak mengandung makna yang sempurna. Baik. Berikutnya adalah kalimat inti, karena susunan kalimat ini berkaitan erat juga dengan kalimat inti. Apa sih kalimat inti atau kriterianya dan apa saja jenisnya, kita akan
bahas pada malam ini. Baik, kalimat inti sebetulnya adalah makna yang semakna dengan jumlah ataupun kalam. Jumlah adalah tadi susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna, itu jumlah ataupun kalam ya. Kemudian susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna disebut juga dengan apa? Ya, kalimat inti, struktur kalimat inti. Jadi kalau susunannya itu bisa membentuk menjadi makna yang sempurna, maka itulah yang bisa dikatakan dengan kalimat inti ataupun jumlah. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwasanya jumlah itu adalah ataupun kalam termasuk adalah kalimat inti. Kalimat inti. Jadi jumlah ataupun kalam itu adalah kalimat inti yang terdiri dari dua kata ataupun lebih. Kenapa dua kata atau lebih? Karena itu nanti adalah berkaitan dengan jenis jumlah fi'liyahnya, berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Karena kadang-kadang kalimat itu membutuhkan, kalau membutuhkan objek misalkan atau tidak membutuhkan objek, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah unsur-unsur kalimat tersebut. Atau terdiri dari berapa kata sih? Kalau misalkan kita membuat jumlah yang fi'liyahnya jenisnya ini dan seperti itu, tentu beda. Baik, insya Allah dari sini bisa dipahami ya. Jadi kalimat inti bisa dikatakan adalah ya jumlah ataupun kalam. Itulah kalimat inti. Mungkin nanti kita ketemu dengan mubtada khobar atau fi'il fa'il atau dengan fi'il fa'il maf'ul bih ataupun dan maf'ul yang lainnya. Maka itulah kalimat inti. Kalimat pokoknya, kalimat pokok. Adapun nanti misalkan tadi yadhabu tabibun ilal mustasfa, misalkan dokter pergi ke rumah sakit, itu juga termasuk kalimat inti karena ada fi'il, ada fa'il. Adapun ilal mustasfa bisa dikategorikan itu adalah tambahan ataupun ya pelengkap saja supaya memperjelas saja. Kalau orang pergi ke rumah sakit ya sudah paham sebetulnya. Dokter pergi ke rumah sakit. Dokter pergi. Misalkan dokter pergi ya. Kalau perginya dokter itu ya mungkin ke rumah sakit, itu bisa difahami. Walaupun seandainya tidak ditulis dengan lengkap, tetapi bisa difahami dari segi maknanya. Kalau guru perginya kemana? Ya mungkin ke sekolah lah atau tempat mengajar. Itu mafhumnya adalah seperti itu. Adapun ditulis secara lengkap itu adalah lebih bagus lagi. Namun yang penting adalah di situ ada komposisi daripada susunan intinya atau namanya kalimat yang pokok itu harus ada. Susunan yang pokok itu harus ada. Ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il atau maf'ul bih. Ada mubtada, ada khobar, itu harus ada. Itu harus ada. Itu namanya kalimat inti. Kalimat pokoknya. Kemudian berikutnya adalah kita mengulas kembali tentang masalah jumlah ataupun kalam ya. Jadi ingat, jumlah di sini bukan hitungan bilangan 1 2 3, namun dalam bahasa Arab ini adalah kalam. Karena dalam bahasa Arab itu mesti ditulis tarkibul jumlah ya, susunan jumlah, bukan susunan kalimat. Karena kita mendengar kalau kata kalimat dalam bahasa kita ya seolah-olah kata gitu, tapi di sini adalah maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah ataupun kalam. Nah ini, kenapa kok ada dua kata tersusun dari dua kata ataupun lebih? Ini ya pengaruhnya dari sini juga. Kalau itu misalkan jenisnya dari sini bisa lebih dari dua kata. Maka dari itu kita harus juga mengenal susunan kalimat yang sedikit dan banyak. Di sini jumlah kalam nanti ada namanya jumlah ismiyah. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Jadi
dalam bahasa Arab itu jumlah hanya itu saja, ada dua saja. Kalau tidak ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali isim. Kalau ada kalimat, tiba-tiba dia menyebutkan kalimat isim, berarti itu disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya adalah hadza zaitun. Misalkan saya katakan hadza zait. Hadza termasuk apa yang kemarin? Isim, isyarah, termasuk isim. Zaid nama orang, berarti dia isim. Jadi ada dua susunan, ada dua pola, isim dan isim. Kemudian at-tabibu yashghul, dokter itu sibuk, dokter itu lagi sibuk. Tabib isim, yashghul fi'il. Bisa nggak dikatakan jumlah ismiyah? Iya, jumlah ismiyah, tapi ada fi'ilnya Pak. Itu tidak ada pengaruhnya. Karena yashghulu fi'il itu ada di belakang. Namun kalau dibalik nanti ada persoalan sendiri. Yang penting adalah yang pertama kali diucapkan, pertama kali ditekankan di situ adalah bentuk isimnya, atau bibu yashghulu. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Jadi kalau kalian menemukan jumlah kok tiba-tiba ada kata kerjanya yang pertama itu, maka dimasukkan ke jumlah fi'liyah. Contohnya adalah yadhabu at-tabibu. Yadhabu at-tabibu bla 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 dan terusnya ya. Dokter itu pergi. Yadhabu fi'il. Kemudian at-tabibu isim. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Baik. Jadi jumlah dalam bahasa Arab atau kalam dalam bahasa Arab itu hanya ada dua saja. Kalau tidak ismiyah, ya fi'liyah saja. Tidak ada yang ketiga. Berikutnya, setelah kita mengetahui jumlah dalam bahasa Arab ataupun kalam itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Di sini kita bahas tentang fi'il dulu, jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Jumlah fi'liyah kita ketahui bahwasanya hanya ada dua macam saja ya. Jumlah fi'liyah ini hanya ada dua macam saja. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah yang lazim. Yang kedua jumlah fi'liyah muta'addi. Apa jumlah fi'il yang lazim itu? Ya, fi'il atau jumlah tersebut nanti tidak membutuhkan objek, atau fi'il yang tidak membutuhkan objek. Baik. Jadi jumlah fi'liyah itu hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Tidak ada objeknya. Polanya adalah fi'il dan fa'il. Tidak perlu objek. Contohnya apa? Yang tadi misalkan at-tabibu yashghulu, misalkan dokter itu sibuk. Ataupun contoh yang lainnya misalkan at-tabibu yajlis, dokter itu sedang duduk. Walaupun hanya itu saja, misalkan orang sudah paham, tidak perlu dijelaskan lagi. Misalkan at-tabibu yajlisu alal kursi, karena sudah mafhum ya, orang duduk itu di atas kursi, nggak mungkin di atas meja, di atas lemari dan seterusnya. Maka kita bisa menyusun kalimat yang tidak membutuhkan objek, hanya membutuhkan fi'il dan fa'il saja, itu dari fi'ilnya, dari makna fi'ilnya. Kalau makna fi'ilnya itu lazim, tidak membutuhkan objek, maka kita membuat atau menyusun kalimatnya juga tidak perlu membutuhkan objeknya. Terus bagaimana kita tahu Pak kalau itu fi'il itu adalah lazim misalkan? Nah, kita harus melihat ke kamus, merujuk ke kamus, karena kita belajar bahasa Arab itu adalah tauqifiyah ya, tawakuf. Tadi kita tidak bisa beristihad lagi,
Dan kalau kita tidak tahu ya harus kita merujuk ke sumber referensi. Kalau dalam bahasa ya kamus. Jadi kalau ini fi'il apa nggak tahu ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi, ya kita harus merujuk ke kamus. Kalau nanti di kamus bisa dijelaskan misalkan ada lazim atau muta'addi, dan mungkin ada contohnya juga. Jadi pola untuk fi'il lazim ini adalah cukup fi'il dan fa'il saja. Adapun dikasih keterangan kayak atau bibu yashulu, kemudian apa lagi, dokter itu sibuk dalam pekerjaannya, misalkan dalam pekerjaannya itu juga tambahan saja. Ya orang sibuk ya pekerjaan, sibuk dengan apa gitu. Dokter itu duduk misalkan di atas kursi, dan kursinya kalau dibuang pun juga tidak mengurangi makna. Artinya di situ cukup fi'il fa'il saja. Kalau ditambahi lebih bagus, tidak mengapa. Atau kadang-kadang juga membutuhkan ditambahan supaya orang lebih paham lagi. Tapi kalau dibuang itu pun juga tidak mempengaruhi makna aslinya. Baik. Kemudian di sini yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita perhatikan dalam menyusun jumlah fi'il yang lazim adalah kaidahnya ini adalah pertama, fi'ilnya harus mufrad. Ini kalau kita membuat susunan, membuat kalimat yang diawali fi'il, kalian lihat dulu. Fi'ilnya pertama harus mufrad. Pasti itu. Pak, kalau nanti fa'ilnya musanna atau jamak bagaimana? Sudah, nggak usah dihiraukan. Yang penting adalah fi'ilnya harus mufrad. Walaupun nanti pelakunya atau fa'ilnya itu banyak atau ada dua, tetap dia mufrad kalau di awal ya. Tetapi kalau pelakunya itu nanti ditaruh di depan ya beda lagi, nanti beda lagi. Ini kita harus memahami dulu tentang jumlah fi'liyah yang lazim. Yang pertama harus mufrad, walaupun nanti pelakunya adalah jamak atau banyak. Yang kedua, fa'ilnya harus rofa. Ini fa'ilnya harus rofa. Nggak mungkin fa'ilnya itu mansub, nggak mungkin, apalagi jar. Itu harus rofa. Yang ketiga, fi'il dan fa'ilnya itu harus sama jenis. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang banyak yang mungkin lupa gitu ya, karena kaidahnya bahasa Arab itu kayaknya banyak banget ya. Jadi kadang-kadang itu ada yang kelewatan. Jadi nggak terpikirkan, oh iya ini kan mu'annas, oh iya ini mudzakkar. Kenapa fi'ilnya mudzakkar padahal fa'ilnya mu'annas gitu kan? Kadang-kadang gitu. Karena dia sudah fokus kepada yang lainnya. Fokus misalkan, oh ya mufrad dulu. Misalkan dia membuat kalimat misalkan mufrad, teringatnya mufrad, ini harus mufrad. Tapi ternyata dia lupa kalau ini ada mu'annasnya dan mudzakarnya gitu, tidak membedakan gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi fi'ilnya itu harus mufrad, kemudian fa'ilnya rofa, kemudian fi'il dan fa'il ini harus sama jenis. Kalau mudzakkar artinya kalau pelakunya itu nanti perempuan harus disesuaikan, fi'ilnya harus perempuan. Kalau pelakunya itu laki-laki berarti fi'ilnya juga harus disesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar juga. Maka dari itu kita mendapatkan kita rumuskan dengan fira fara manis. Fira fara manis, fi'il harus rofa, fi'il harus mufrad, kemudian fa'il harus rofa, dan fi'il dan fa'il harus sesama jenis. Baik. Adapun untuk jumlah fi'il yang muta'addi, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena pada hari ini kita cukup sampai kepada fi'il lazim. Yang membedakan fi'il lazim dan fi'il muta'addi itu sebetulnya adalah cuma satu saja, yaitu pada maf'ul bih. Artinya kalau jumlah atau fi'il tersebut itu tergolong muta'addi, maka harus ada objeknya. Namun kalau fi'il itu dari segi makna tidak membutuhkan objek atau lazim, ya sudah tidak ada maf'ulnya, cukup fi'il dan fa'il. Kalau itu berarti lazim. Jadi untuk lazim di sini adalah fira fara manis. Fi'il harus mufrad, fa'il harus rofa, fi'il dan fa'il harus sesama jenis. Baik, kita kembali ke yang pertama tadi, yaitu
Ini ya kata kalimat yang acak yang tadi yang di awal. Ada Muhammad, ada ila, ada masjid, yadhabu, li, kemudian ada sholat, al-jamaah. Baik. Dari kalimat yang acak ini kira-kira kita bisa bentuk dengan susunan atau kalimat yang sempurna seperti apa kira-kira? Ada yang mungkin bisa menjawab salah tidak mengapa? Mencoba aja. Ada yang mencoba? Ada Ustaz. Baik. Yadhabu Muhammadun ilal masjidi li sholatil jama'ati. Baik. Muhammad yadhabu dulu apa Muhammad dulu tadi? Yadhabu dulu. Yadhabu, baik. Fi'il dulu ya, tidak mengapa. Karena kita menyusun kalimat itu yang terpenting adalah sesuai, kemudian ya kaitannya sesuai dan kalimat tersebut memang seperti itu maknanya. Dibolak-balik pun kadang-kadang juga seperti itu. Walaupun nanti dari segi makna yang spesifik lagi itu adalah berbeda ya, tapi tidak mempengaruhi. Yang penting secara umum adalah maknanya yaitu. Taib yadhabu Muhammadun ilal masjidi li sholatil jamaah. Muhammad sedang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Taib. Mungkin ada lagi yang ingin menyusun, mungkin berbeda dengan temannya. Itu tadi, baik. Itu tadi disebut dengan jumlah apa? Kalau didahulukan fi'ilnya? Jumlah fi'liyah. Taib. Benar, jumlah fi'liyah. Karena apa? Kita dahulukan fi'il dulu. Fi'il terlebih dahulu. Baik. Dari segi firanya sesuai tidak? Berarti fi'il harus mufrad. Yadhabu mufrad ya. Kalau musanna maksudnya apa? Yadhabani, yadhabuna itu jamak. Jadi maksudnya mufrad di situ adalah yang mengandung makna dhamir mufrad itu. Yadhabu. Kenapa mufrad? Ya karena fa'ilnya Muhammad, pelakunya adalah Muhammad. Muhammad mufrad. Maka harus sesuai. Harus sesuai fira. Kemudian faranya, fa'ilnya harus rofa. Sesuai belum? Muhammadun, sesuai. Yadhabu Muhammadun. Tidak kita katakan yadhabu Muhammadan, yadhabu Muhammadin, itu salah. Fa'ilnya harus rofa. Kemudian manis, fi'ilnya sesama jenis tidak? Sama ya. Taib. Muhammad mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar ya. Taib. Mungkin bisa dibentuk dengan jumlah yang lainnya. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Tadi sepertinya ada yang mau menjawab. Nah, Ustaz. Taib. Tafadhali. Muhammadun yadhabu ilal masjidi fi sholatil jama'ati. Taib. Muhammadun yadhabu ilal masjidi li sholatil jamaah. Disebut dengan jumlah ismiyah karena didahului dengan isim. Isim. Iya, taib. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalam yang diawali dengan isim. Berarti kalau nanti jumlah ismiyah susunannya adalah ada mubtada, ada khobar dan seterusnya. Tapi jumlah ismiyah itu ya, tentunya pastinya itu ya mubtada khobar. Itu asal ya. Sebelum dimasuki yang lainnya misalkan inna atau kana dan seterusnya, asal daripada mubtada jumlah ismiyah yang mubtada khobar itu harus tersusun seperti itu. Kalau ada mubtada harus ada khobar, harus disebutkan khobarnya mana atau harus dicari ini khobarnya mana, walaupun itu nanti tidak kelihatan atau semacam kayak takdir dikira-kira, itu harus tahu gitu, harus tahu. Ya, jadi pola atau kalimat inti ini harus ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Itu wajib dan harus tahu tentang masalah kalimat inti. Jadi untuk yang di sini kalimat acak di sini kalian boleh membuat atau menjadikan semacam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Namun
di sini yang saya terapkan di sini adalah saya jadikan dengan jumlah ismiyah ya. Muhammadun yadhabu ilal masjidi li sholatil jamaah. Jumlah ismiyah. Sebetulnya tidak masalah kalaupun kita balik dengan menjadi jumlah fi'liyah, karena ya sesuai dengan kaidah tadi. Fira, fara, manis. Tidak salah. Fira, fara, manis. Namun di sini saya mendahulukan mubtada terlebih dahulu karena saya teringat dulu dosen menanyakan kalau membuat contoh, memberikan contoh itu sebaiknya tersusun dari ismiyah, seolah-olah isim terlebih dahulu walaupun di situ ada fi'il. Walaupun kita membuatnya ya yadhabu Muhammadun, namun katanya lebih bagus itu membuat ismiyah. Baik, jadi di sini adalah Muhammadun yadhabu ilal masjidi li sholatil jamaah dalam contoh di sini ya. Tapi kalian juga tidak salah membuat yadhabu Muhammadun dibalik menjadi jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian untuk materi berikutnya adalah mengenai tentang jumlah fi'liyah muta'addi ataupun nanti ada keterangan tambahan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Tapi mungkin di sini tentang kita membahas tentang masalah kalimat inti ya, kalimat inti, kemudian tentang masalah jumlah ataupun kalam, kemudian menyinggung masalah jumlah fi'liyah yang lazim, karena jumlah fi'liyah cuma hanya 2, fi'liyah lazim dan muta'addi. Untuk yang lazimnya sudah kita bahas insya Allah, fira, fara, manis, dan itu kaidah yang mudah atau rumus yang kita mudah ingat dan kita mudah terapkan dalam membuat contoh kalimatnya. Yang penting adalah kalian setelah mempelajari teorinya adalah mencoba untuk menerapkan. Mungkin kita membaca kemudian mencari ini termasuk fira, fara, manis enggak ya. Kalian bisa menguraikan. Kalau sekiranya ini sesuai pas, berarti benar kalimat itu atau jumlah itu. Baik. Kemudian mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan teruskan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa?